Duduk Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi dari mana Mbak? Dari rumah. Dari rumah. Oke. Sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Yovin Rasiza. Saya dari Denmark. Oke, dari sekarang masih sekolah atau kerja Mbak? Kalau sekarang kuliah belum. Oh kuliah, alhamdulillah. Oke. Tahu alamat saya dari mana ya? Kebetulan saya punya temanku sebelumnya katanya pernah konsultasi ke sini juga, jadi saya minta alamat itu. Oke, kemarin sudah daftar ya? Iya. Sekarang tadi sama siapa kesini? Kebetulan sendiri. Sendiri. Oh. Lama enggak perjalanan? Sekitar 20 menitan. Sekitar 20 menit. Oke, lumayan ya? Iya betul. Tadi kan kebetulan di jalan tuh macet. Jadi kita Karena mungkin masih tahun baru mungkin ya? iya betul. Oke, berarti kamu sudah tahu kan Mbak Wafik ya? Saya panggil Mbak Wafik aja ya. Kamu sudah tahu kalau kesini akan konsultasi, konseling. Jadi di sini itu konseling itu tahu nggak apa? Belum tahu. Belum tahu. Konseling itu proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah gitu, seperti itu. Jadi di konseling ini kamu jangan takut ya Mbak Wafik, bahwasanya ada asas-asasnya, ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, terus asas kesukarelaan. Tentunya Mbak Wafik kan kesini atas kemauan sendiri ya, berarti sudah masuk ke asas kesukarelaan ya. Terus ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Mbak Wafik kesini akan terjamin aman seperti itu, dan akan terbocorkan kemana-mana, hanya saya dan Mbak saja dan Tuhan. Terus yang itu tadi asas keterbukaan. Jadi Mbak Wafik kesini tentunya kan akan konsultasi untuk memecahkan masalah tentunya kan. Jadi kalau Mbak Wafik itu harus terbuka, jadi kalau tidak terbuka ya nanti tidak akan terpecahkan masalahnya, tidak akan terselesaikan seperti itu. Jadi harus terbuka ya. Oke. Itu untuk asasnya. Terus ada juga kontrak dalam konseling. Jadi misalkan hari ini belum selesai, bisa dilanjutkan sesi selanjutnya. Tentunya apabila nanti masalahnya belum selesai, bisa dilanjut untuk sesi selanjutnya. Dalam konseling ini waktunya 40 menit ya Mbak. Oke. Oke. Sudah merasakan nyaman Mbak, jangan terlalu tegang. Biasa saja. Saya tidak menakutkan kan? Iya, enggak Bu. Enggak. Jadi biasa aja ya. Oke. Udah merasa nyaman? Udah. Tidak merasa tegang lagi kan? Tidak. Baik, kita mulai dulu dengan tarik nafas ya. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Hembuskan. Sudah? Sudah Bu. Oke. Baik, Mbak Wafik di sini kita mulai ya. Mbak Wafik di sini tentunya tadi sukarela. Terus untuk memecahkan masalah dari baik Mbak Wafik kesini tujuannya tadi untuk konseling ya. Baik, untuk konseling Mbak Wafik, kalau boleh tahu apa ya untuk masalahnya? Oke. Jadi gini Bu, kita kan ngomongin gengsi gitu kan. Sering kan kalau lagi rebahan itu kan kadang-kadang kan scroll sosmed. Kadang saya juga scroll TikTok, terus kadang tuh muncul di FYP TikTok saya itu tentang kayak perubahan before sama after menikah. Oh ya, Misalnya, iya misalnya ketika belum nikah itu dia
cantik terus terawat lah intinya, outfitnya juga bagus-bagus. Tapi setelah menikah tuh kayak 180 derajat gitu, kayak berubah intinya, kayak seperti mana tidak bagus. Terus ya kalau setelah menikah itu kan hormon, kalau udah menikah kan itu kan berbeda ya Bu, kalau dalam kalau pada perempuan ya itu tuh kayak saya jadi cemas sendiri. Terus lagi Bu, kadang di relasi saya itu muncul laki-laki yang patriarki. Misalnya kayak apa ya, kayak tugas menyapu, ngepel, terus mencuci, masak, semuanya tuh ngurus anak juga dilimpahkan ke istri. Padahal kalau rumah tangga itu kan dibangun secara bersama-sama ya Bu. Kalau hanya istri saja ya nanti istrinya yang kena utang, terus dia juga bebas gitu Bu. Makanya tuh kayak aduh, takut mau nikah gitu loh. Sebenarnya bukan takut nikah ya Bu, cuma takut takut belum memiliki pasangan yang pas gitu. Terus juga misalnya kayak muncul di rezeki saya juga kadang-kadang ada yang KDRT sama istrinya gitu loh. Terus saya juga pernah baca Bu di beberapa kutipan, katanya kalau misalnya emosionalnya sama laki-laki itu belum selesai ketika masih mudanya, maka saat setelah menikah dia akan tetap sama gitu Bu. Berarti untuk masalahnya konflik itu sebagai gengsi ya, sebagai gengsi itu merasa takut karena tadi terutama melihat di sosial media ya, lihat kayak dulunya cantik sama saat sudah menikah malah berbeda, perubahan gitu, ada perubahan. Terus dari suami tadi ya patriarki, terus ada juga tadi apa namanya, kayak kasus apa ya, KDRT dari suami gitu. Berarti Mbak Wafik merasa cemas karena hal itu. Terus berarti Mbak Wafik itu juga merasa takut ya. Sebenarnya itu sebagai seorang wanita, kalau merasa takut seperti itu kan termasuk hal negatif ya, karena sering melihat di sosial media seperti itu. Padahal belum tentu Mbak Wafik nanti akan merasakan seperti itu. Jangan sampai ya, jangan sampai merasa jangan sampai masalah itu akan terjadi ke Mbak Wafik. Cuman Mbak Wafik merasa cemas karena melihat itu, gitu kan. Jadi menurut saya ya, Mbak Wafik itu kurang-kurangin melihat video-video seperti itu. Nah itu kan termasuk hal negatif ya. Bisa tuh diganti dengan menonton video-video yang lebih positif lagi gitu. Kan belum tentu, nggak mesti kan di sosial media isinya cuma pernikahan yang seperti itu kayak gitu. Sebagai wanita itu harus banget ya realistis mencari laki-laki. Ya sekarang emang Mbak Wafik mungkin belum siap ya untuk menikah ya, masih genset. Lebih baik kayak ada mempunyai cita-cita kan Mbak Wafik? Ada. Udah tercapai apa belum? Sedikit. Nah lebih sekarang fokuskan dulu ke itu, lebih fokuskan ke masa depan aja dulu. Nikah gampang lah nanti kayak gitu. Juga kita menata hidup sendiri itu dengan baik dulu. Nanti kalau kita sudah menata diri dengan baik, pasti pasangan kita juga semoga ya sebagai kita perempuan yang sudah menjaga dengan baik, sudah berperilaku, berpenampilan dan semuanya sudah baik, pasti akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Jadi jangan khawatir untuk apa ya tadi, kayak mendapatkan pasangan yang buruk sesuai di sosial media kan belum tentu. Dia melihat video-video yang baik, positif aja, fokus ke masa depan itu aja. Mungkin seperti itu ya Mbak. Apa sekarang Mbak Wafik sudah pengen menikah? Belum. Nah mungkin karena dulu kan tadi kan berarti belum siap untuk menikah kan. Jadi jangan terfokuskan untuk menikah dulu, gampang gitu aja. Berarti menurut Mbak Wafik lebih baik bagaimana? Kalau saat ini ya, kan saya kan masih kuliah, ini fokus dulu. Iya, terus kayak
menghindari hal-hal toksik yang sekiranya membawa pikiran. Jadi harus lebih realistis lagi ya. Apakah sudah mempunyai pasangan cowok? Sudah ya tentunya ya. Oh, Ya, sudah. Apakah pasangan Anda sudah kayak udah mau menjalin hubungan yang lebih dalam? Enggak kan, belum tentu kan. Jadi fokuskan ke tujuannya tadi, kuliah, menggapai cita-cita Mbak Afik seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Mbak Afik sekarang? lega, Bu. Terus apa yang tadi kita bahas Mbak Afik dapatkan untuk yang positifnya? Berarti ya sebenarnya itu ketika kita melihat dari buku pasti hal negatif pasti akan berada dalam pikiran kita. Terus ketika kita melihat yang baik pasti hal positif akan berada dalam pikiran kita. Berarti kita harus menghindari hal negatif yang sekiranya tidak berimpact pada diri kita untuk berkembang. Seperti itu. Betul sekali. Saya juga dulu pernah merasakan seperti itu. Rasa takut karena apa ya tadi, takut merasa cemas karena pernikahan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dulu, dan ya alhamdulillah ya sekarang sudah mendapatkan pasangan yang baik juga tentunya, tidak yang ya semoga dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Tentunya kita sebagai perempuan, yang kita sama-sama perempuan ya, harus menjaga diri dari hal-hal yang buruk kayak gitu. Semoga juga nanti kita apa ya, terutama untuk sebagai seorang perempuan kan mempunyai banyak cita-cita kan, pasti ingin cita-citanya terkabul kan. Banyak sih yang sekarang apa ya, pernikahan muda ya. Kamu ingin nikah muda enggak? Enggak kan? Tentunya tidak. Saya juga lebih memikirkan kayak cita-cita dulu kan. Kesenanganmu masih muda, jadi kesempatan ini harus dilakukan dengan baik. Semoga cita-citanya tercapai dulu, sukses dulu seperti itu. Kalau sudah semua masa kebahagiaan pas lagi masa-masa apa ini namanya muda ya, udah tercapai, baru bisalah merasa udah butuh pasangan kayak gitu, baru bisa sudah siap, harus siap dulu. Kalau belum siap ya nanti aja kayak gitu. Pasangan banyak kok, udah ditakdirkan oleh Tuhan ya, ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi bayi ya, jodoh pasti nanti ada jodoh, jangan khawatir tidak mendapatkan jodoh. Jadi lebih utamakan aja dulu tadi apa ya apa karir masa depan kayak gitu. Ada lagi yang ingin Mbak sampaikan? Cukup. Berarti sudah merasa baik ya tentunya. Jadi kalau sudah merasa baik dan seperti ini, mungkin untuk sesi selanjutnya tidak ya, berarti sudah selesai pada sesi saat ini ya. Oke, alhamdulillah. Setelah ini mau kemana? Setelah ini saya mungkin mau makan dulu. Oh, makan. Mengisi energi ya. Iya, betul. Apakah konseling ini termasuk menguras energi? Tidak sih. Nyaman kan? Nyaman. Enjoy aja kan? Ya. Terima kasih ya Mbak Wafik sudah menyempatkan waktunya datang ke sini konsultasi untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, untuk Wafik bagaimana? Terima kasih Bu. Saya sudah merasa sangat lega yang dari 100% sudah turun jadi 50%. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mbak. Terima kasih Bu. Ya. Kita sampai